A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang baru, yaitu KD 3.9 menganalisis pemasaran produk, dan keterampilannya adalah 4.9 melakukan pemasaran produk. Oke, sebelumnya saya memulai, terlebih dahulu kita membacakan doa agar semua aktivitas kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke materinya, yaitu menganalisis pemasaran produk. Di sini Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai definisi pemasaran menurut Kotler. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan sosial dan manusia. Yang kedua adalah American Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi, organisasi, dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan mengangkut kepentingannya. Oke, dilanjut. Apa saja hal-hal yang dipasarkan? Yaitu ada 10. Yang pertama adalah barang, merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran di banyak negara. Yang kedua adalah jasa, mencakup pekerjaan maskapai udara, hotel, perusahaan menyewa mobil, tukang pangkas, salon, pengacara, dokter, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu adalah acara, sektor usaha seni pertunjukan, membuat sebuah acara atau pagelaran merupakan fokus yang sering dijual. Yang keempat adalah pengalaman. Dengan memadukan beberapa jenis jasa barang, sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pengalamannya. Yang kelima adalah orang. Orang yang di sini disebut adalah selebriti atau orang terkenal, merupakan bisnis yang besar dalam pemasaran produk. Yang keenam, tempat. Tempat di sini adalah kota, negara, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk menarik turis. Pabrik, kantor, pusat perusahaan, dan pemukiman baru. Yang ke-7, properti. Properti di sini adalah hak kepemilikan tidak berwujud atas properti yang sebenarnya atau real estate. Yang ke-8 adalah organisasi. Masuk di sini organisasi adalah secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publiknya. Yang ke-9 adalah informasi. Informasi di sini adalah sesuatu yang dihasilkan, yang dipasarkan, yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir 10 adalah ide. Setiap penawaran pemasaran mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Oke, selanjutnya adalah pihak yang memasarkan. Pemasar atau marketer adalah seorang yang mencari respon berupa perhatian, pembelian, dukungan, dan sumbangan dari pihak lain yang disebut dengan prospek. Selanjutnya, perbedaan yang lain adalah pemasaran marketer harus terampil dalam menstimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka, tetapi pandangan tersebut terlalu sempit untuk menggambarkan tugas mereka.
Oke. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengenai proses perencanaan pemasaran yang harus kita ketahui adalah 5 analisis ini. Yang pertama adalah peluang pemasaran, yang kedua adalah pemilihan pasar sasaran, yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran, yang keempat adalah mengembangkan program pemasaran, dan yang terakhir yaitu kelima, pengelolaan upaya-upaya pemasaran. Nah, yang terakhir adalah 5 fungsi utama seorang wirausaha sebagai pemimpin pemasaran dalam bidang usaha. Yang pertama adalah memperkuat merek. Yang kedua adalah mengukur keefektifan pemasaran. Yang ketiga itu mengarahkan perkembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu mengumpulkan ide-ide dari pelanggan, dan yang kelima adalah menggunakan teknologi pemasaran yang baru yang lebih canggih dan lebih efektif dan efisien. Pembahasan yang tadi Bapak sampaikan di sini, kita kalau ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus bisa membuat strategi agar si pelanggan terus bisa menyukai produk yang kita punya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.